rahmat Allah dalam Al-Quran disebutkan inna rahmatallahi mi'ata. Rahmat Allah jumlahnya 100. Kalau nikmat jumlahnya tidak ada yang tahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak ada yang tahu, semuanya nikmat. Tapi kalau rahmat jumlahnya 100. Dari 100 ini kata Rasulullah, satu Allah turunkan ke alam dunia sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Sementara yang 99 khusus akan Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Bentuknya apa? Simbolnya apa yang 99 rahmat? Bentuknya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir di sini kalau tanya, masuk surga? Pengen. Yang sholat mau, yang nggak sholat mau, yang nggak puasa kalau diminta mau surga mau. Karena kalau sudah bicara surganya Allah, itulah puncak segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu indikasinya nikmat itu enak adalah tidak ada batas. Ayo sampai kalau nggak ada batas, nggak ada aturan, hidup enak. Makanya orang kalau hidupnya nggak ada aturan, sebenarnya itu hidup yang enak. Mau kemana bebas, nggak ada aturan, nggak ada hukuman, enak. Sebab di surga itu nggak ada hukuman. Tidak ada wajib, haram, sunnah, nggak ada, bebas. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan ketika orang masuk surga, apa yang diinginkan dalam hatinya datang. Allah yang karim, enak sekali. Aduh ya Allah, pengen makan sate, teka sate. Bis entong tusukin, mabur ilang manik, enak, ngomong manik, mangan manik, enak lirik ngomong. Malam di sini begitu, dengan sate lurut duit dan macam-macam usaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Allah turunkan ke alam dunia ini yang satu rahmat, semuanya kebagian, hewan, manusia, bukan hewan, apa namanya, makhluk hidup yang tidak hidup, semuanya kebagian yang satu rahmat ini. Bahkan orang yang non Islam, Cina itu namanya limban pit, sendeyeng misalnya, itu juga kebagian yang satu rahmat ini. Artinya apa? Kata Rasulullah, untuk tidak kita menjadi pemikiran yang serius, kok wong Cina suki, kok kita gak suki, jangan. Biarkan mereka yang jadi orang kaya, kita barangkali yang belum kaya tidak apa-apa. Hakikatnya kita punya yang 99 rahmat Allah jika kita mampu untuk mempertahankan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hayat. Nah saya nggak usah iri, nggak usah. Urip di dunia berapa lama sih? Anda ada yang mau umurnya sampai 300 tahun? Nggak ada mau. 200 tahun? Nggak mau. 100 tahun? Keter-keter. 50 tahun? Nggak mau. Jadi keter. Dikasih 50 nggak mau. Dikasih 200 nggak mau. Jadi mana nanti? Jadi pira? Angin. Makanya jangan juga sekali-kali kita, ya bukan nggak boleh saja. Tapi hakikatnya kalau kita minta, ya Allah panjangkanlah umur kami. Ya umur sudah ditentukan. Tapi yang paling penting, ya Allah berkahkanlah umur kami sehingga menjadi apapun kita di dunia, itulah sebuah keberkahan. Jadi nanti keluar dari apa ini? Setelah apa Bu? Poltekkes, nanti keluar jadi bidan misalnya, apa jadi perawat. Ya Allah, yang penting berkah. Ya, jangan ya Allah moga-moga sugih duitnya, nggak usah. Ya Allah moga-moga berkah. Salah satu indikasi makna berkah adalah cukup. Dan kalau orang yang sudah cukup, hakikat itu orang yang paling kaya dari yang paling kaya. Yang cukup nggak butuh apa. Ya kalau udah cukup kan sudah berarti nggak butuh apa-apa. Mau lagi mall cukup, mobilnya di bawah, mobilnya cukup, supirnya satu, mas supirnya dua,
di sana cukup, mobilnya enak kalau sudah cukup. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah cukupkanlah kami dalam kehidupan dunia. Itu cukup. Wayanya mau bayar SPP, uangnya ada, kan cukup. Mau apa lagi? Sampai mau beli apa? Ini laki-laki mau beli baju, cukup duitnya. Mau utang, cukup. Mau bayar utang, cukup, dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, salah satunya adalah hari ini kita memperingati 1 Muharram sebagai bagian daripada upaya untuk peningkatan iman kita kepada Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Silakan nanti dibuka Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 218, insyaallah. Kan yang dibuka tapi dibaca, jangan dibuka Quran, dibuka Bismillahirrahmanirrahim, dibuka Sadaqallahul Adzim, tutup lagi. Jangan dibuka Qur'annya, dibaca. Al-Baqarah ayat 218. Rahmat Allah. Sampai dulu itu berarti kita belum ada mungkin. Rasulullah mendapatkan cerita dari malaikat Jibril. Berarti zamannya bukan zaman Nabi. Ya Rasul, ada seorang yang hidupnya di pinggir laut, di pinggir segara, kata orang Cirebon. Apa segara itu? Laut. Apa laut? Segara. Apa segara? Laut. Selama 500 tahun orang hidup di pinggir pantai, ibadahnya di situ, diberikan oleh Allah nikmat salah satu pancaran air yang jernih, dingin. Kalau dilihat kan asin, ini mah dingin. Kemudian Allah tumbuhkan satu pohon delima untuk makan. Hidup selama 300 tahun dia hanya beribadah kepada Allah. Bayangkan, gerake mall turun anak, langka, bioskop langka, 21 langka, apapun kesenangan-kesenangan yang bisa kita pakai, HP wadah. Dia hidup selama 300 tahun hanya untuk beribadah. Begitu dia mau meninggal, malaikat nawari, Anda akan masuk surganya Allah karena Anda sudah beribadah selama 500 tahun. Begitu dia meninggal, dia mau dibawa ke surga, dia ngomong, Alhamdulillah, berkat saya ibadah 500 tahun saya masuk surga. Kata malaikat, bukan, kamu masuk surga hakikatnya karena rahmatnya Allah. Dia bilang, bukan, saya masuk surga karena saya beribadah selama 500 tahun. Kira-kira cukup banyak? Enggak, nilainya kalau dihitung banyak. Kata malaikat, bukan, kamu masuk surga hakikatnya karena rahmat Allah. Dia ngomong lagi, bukan, saya masuk surga karena saya beribadah selama 500 tahun. Urusan para malaikat. Terus 8 Gusti Allah, ya Rob, ada orang yang beribadah selama 500 tahun, dia masuk surganya seakan-akan itu karena ibadahnya selama 500 tahun, dia tidak menganggap rahmat Allah. Kata Allah, masukkan saja ke neraka. Orang tadi nggak mau masuk neraka karena sudah beribadah selama 500 tahun. Begitu dia mau masuk ke neraka, dia sadar, ya Allah, saya tidak mau ke neraka, saya beribadah 500 tahun, hakikatnya saya masuk surga pun semata-mata karena rahmat-Mu ya Allah. Yang beribadah selama 500 tahun pun hakikatnya ketika dia mau masuk surga karena rahmat-Nya Allah. Nah, kita yang ibadahnya berapa tahun? Ayo, ada yang 100 tahun, 1, 2, 8 tahun, 80 tahun, 1, 2. Kita yang ibadahnya sekitar 60 sampai 70,
pengen masuk surga. Belum lagi kalau kita sholat kualitasnya seperti apa? Ayo jujur saja. Allahu Akbar, macam-macam. Aduh beberapa, nanti kesini, macam-macam. Ibadah kita yang seperti tidak khusyuk, tidak ikhlas, hakikatnya kita pun ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Bentuk rahmat Allah itulah yang kita cari. Kita mencari pahala belum tentu diterima. Ya, sampai kalau ngaji yakin diterima, pahalanya belum tentu. Sholat belum tentu. Puasa belum tentu. Yang puasa pagi sudah cerita ibu di kampung, nanti bukanya sama apa? Baru buka selesai, nanti sahurnya sama apa? Yang dibahas hanya babul badok. Apa badok? Badok itu makanan. Tapi hakikatnya dia ingin masuk surga. Itu semua karena rahmat Allah. Kita belajar di sini. Kita tujuan mau jadi apa? Hakikatnya itu rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang menjadi keinginan saudara lewat formalitas belajar dan sebagainya itu menjadi wasilah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada yang keluar dan jadi macam-macam, silakan. Padahal tidak jadi macam-macam juga, cuma semacam, nggak apa-apa. Ya, boleh, itu cita-cita. Hakikatnya rahmat Allah. Siapakah orang yang akan diberikan rahmat Allah? Siapakah orang yang selalu berharap kepada rahmat Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nanti kalau kurang 10 menit kasih tahu ya. Tapi kalau udah ngomong lupa. Yang pertama orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Bukan beriman. Al-imanu yaziduhu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Yaziduhu bit ta'ati wa yanqusuhu bil maksiyah. Tambahnya iman, naiknya iman ketika kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Nih lagi ngaji begini, mana ini? Wa yanqusuhu bil maksiyah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, berbuat yang tidak baik, iman kita turun. Jadi kira-kira kalian imannya tiap hari naik apa turun? Naik turun. Ya mudah-mudahan naik terus. Naiknya banyak, turunnya sedikit, nggak apa-apa lah. Itu iman manusia. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Yazidu wa yanqus, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusuhu bil maksiyah. Untuk iman kita naik dalam keadaan taat kepada Allah. Orang tadi tidak harus di masjid, di kuliah, di mana, termasuk salah satu bentuk indikasi untuk kita bertaat kepada Allah. Syukur-syukur mulai hari ini biasakan. Mulai besok, salah satu ciri orang yang senantiasa mempertahankan ketaatannya, keimanan kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah. Salah satu indikasi ingat kepada Allah, dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan baca Bismillah? Itu kalau pakai baju aja, pakai baju dari atas sampai bawah, baca Bismillah, Bismillah melulu itu. Kayak kerudung, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipakai masih mengok, astagfirullahaladzim, dibeneri, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang pas, astagfirullah. Dikir dulu itu orang pakai kerudung juga. Belum pakai rok udah berangkat lupa, astagfirullahaladzim. Misalnya kurang sudah tua, kalau yang muda sih enggak. Cuman sekarang dari baju yang kecil dengan yang gede itu banyak yang kecilnya sekarang. Atau yang kecil. Orangnya gede, tapi nyari yang 30 cm sekarang banyak gitu ya. Daripada orang yang kecil nyari baju besar, alhamdulillah. Jadi mari kita pertahankan kualitas iman kita dalam rangka kita mendapatkan rahmat Allah. Meningkatkan iman kita bukan semata-mata hanya mencari pahala, tapi yang paling penting kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ngaji duduk bersama. Kata Rasulullah, orang yang hadir hudur majelis ilmin afdhalu min sholati alfi rakaat. Orang yang hadir duduk bersama di majelis ilmu ini begini. Duduk bersama, hadir, beli ngerti apa dari nomor 20. So, kalau orang ngaji kudu ngerti, kata siapa kudu ngerti. Yang penting hadirnya aja lah. Niat bismillahirrahmanirrahim, saya mau duduk ngaji bersama. Kata Rasulullah, afdhalu min sholati alfi rakaat. Lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Kira-kira 1000 rakaat berapa lama? Duduk. Syukur ngerti. Sudah ngerti diamalkan, itu lebih baik. Jadi kalau kita ngaji, niatkan yang pertama hadirnya dulu dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadir di pengajian karena Allah, sudah selesai. Itu satu nilai tersendiri. Ngertinya satu nilai lagi. Diamalkannya satu nilai lagi. Masya Allah. Yang pertama, jaga iman kita. Ya, jaga iman kita. Bersyukur selalu insya Allah. Sekalipun suasana situasi mungkin agak mengganggu keimanan kita, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Jadi anak-anak Poltekkes di sini tolong dijaga keimanan kita. Ketemu sama teman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu salah satu bukti iman kita. Halo bro halo. Halo bro halo. Atau salamnya cuma kum lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Itu saling mendoakan. Semoga Anda diselamatkan oleh Allah. Semoga Anda mendapatkan rahmat Allah. Itu kan doa. Hakikatnya kalau kita salaman tuh doa. Bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi doanya yang benar, yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah lewat sana misalnya, tidak apa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan naik motor, kum lama bukan salam nih. Kata Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika lengkap, seakan-akan mendapatkan pahala 30. Assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi 20. Assalamualaikum 10. Loro. Jadi kalau kita salam, meluk salam sekalipun tidak papasan terus, apalagi kalau laki-laki perempuan sambil pegang tangan, biasanya salamnya lengkap supaya lama pegang tangan. Bersama laki-laki ucul manis. Jangan diusahakan kita kalau salam orangnya tetap ada di depan atau tidak ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab, ngomel angkat, tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa bersalam, uluk salam kepada situasi yang tidak ada orang biasa. Kamu kalau mau masuk WC, sebelum masuk mau mandi masih keluar, disunahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu boleh tuh. Ya, jangan ngomel langka, salam karo siapa karo setan. Ya berapa karo setan? Setannya jawab, untung beli kurung setan. Lamun setannya wujud, waalaikumsalam. Sampai ngerti kabeh. Ya beruntung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setannya jawab beli kurung. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia 20 menit lagi. Jadi yang pertama, anak-anak Poltekkes biasakan sebagai indikasi keimanan kita yang mantap tadi salamnya, ketemu sama temennya, iman kita naik, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Mudah-mudahan iman kita terus naik. Yang kedua, walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Ini kita peringatan hijrah.
Berhijrah itu apa? Berpindah di zaman Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah sekitar 300 kilo, melaku ontai, melaku dewe. Kang limbure melaku dewe. Lamun sekarang hijrah 500 kilo pakai mobil, melu kabeh. Dulu jalan. Tapi di zaman Nabi itu, di zaman sekarang mau hijrah kemana kita, tempat yang kira-kira nggak ada maksiat melulu. Pindah ke Bandung, di Bandung juga banyak kemaksiatan. Pindah ke mana yang kira-kira nggak ada maksiat, semuanya maksiat. Di dalam rumah aja maksiatnya banyak. Ayo lihat TV, macam-macam. Jadi hakikatnya hijrah ini adalah hijratul qalbiyah. Ada dua macam hijrah. Pertama hijratul badaniyah, secara fisik kita pindah tempat karena menghindari kemaksiatan, dari Cirebon ke Bandung, dari Cirebon ke Majalengka, ke Kuningan, kemana, dalam rangka untuk menghindari kemaksiatan. Tapi sekarang nggak ada. Cirebon banyak maksiat, pindah ke Kuningan. Di Kuningan apa? Nggak ada maksiat? Banyak. Pindah ke Bandung? Banyak. Pindah ke Jakarta? Apa maning? Itu pribadi. Angin. Sekarang dituntut hijratul qalbiyah, hijrah secara hati. Apa hijrah secara hati? Man hajara manahallahu anhu. Hijrah terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu hijrah. Mau ngomongin batur, oh maaf, lagi hijrah. Mau maksiat, maaf, lagi hijrah. Dan sebagainya. Jadi hijrah yang paling bagus, hijrah yang dianjurkan di zaman sekarang ini adalah hijratul qalbiyah, hijrah secara hati, hatinya menghijrahkan kita, diri kita untuk tidak berada pada wilayah yang penuh dengan kemaksiatan. Ayo hijrah hati. Itu yang paling penting. Hijrah fisik mah nggak ada, tempat manapun banyak kemaksiatan. Kalau hijrah hati, insya Allah. Jadi kita berusaha untuk hijrah secara hati, hatinya bersih. Ciri hati-hati yang bersih tadi, nilai-nilai keislaman selalu ada dalam diri kita dan menjadi ciri khas kita, orang yang beriman kepada Allah. Ini yang perempuan pakai jilbab, jangan cuma sekedar mode dan sebagainya, tapi dalam rangka kita ini seorang perempuan harus menutup aurat. Itu salah satu hijrah. Yang laki-laki pakai kerudung, tidak laki-laki sih, tapi jangan karena auratnya dari dengkul sampai perut. Jadi laki-laki pakai celana dari perut sampai dengkul, ya jangan. Meskipun boleh, tapi tidak bagus. Hijrah itu bagaimana kebatasan itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi hijrah itu hijratul qalbiyah wa hijratul badaniyah, hijrah secara fisik karena tidak mungkin, kita berusaha untuk hijrah hati. Ya, hatinya sekarang hijrah dalam arti berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu hijrah yang sesungguhnya. Di zaman Nabi hijrah ke Madinah ya karena situasinya perang. Sekarang tadi pagi saya lihat TV perang apa itu Thailand sama Kamboja. Nah ini perangnya kan sudah mulai dekat. Ya mudah-mudahan kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman. Salah satu agar kita menjadi negeri yang aman di antara adalah penghuninya harus menjadi orang-orang yang baik. Kalau orang yang tidak baik, wah perang kita. Di sini apalagi wong Cirebon, yang namanya kiri itu masya Allah, ini cangkem. Saya dari Brebes begitu datang ke Cirebon, belum lama sih, tahun 84 saya datang ke Cirebon, belum lama ya. Hah? Lahir belum 84? Belum lahir. Oh iya, saya udah datang ke Cirebon. Datang ke Cirebon karena saya SMA-nya di Cirebon tadi disebutkan. Begitu nyampe ke Cirebon, kaget, kira kira teka
Astagfirullah, kirik lebih tegak. Oh saya dianggapnya kirik. Tapi bakal diomong kirik cengar-cengir dong Cirebon biasa, kemuyu minta maaf. Tapi diomong asu nyewot, asu nyewot. Bainal kirik wal asu sedulur. Kirik kalau asu itu hanya beda bahasa. Bahkan di Losari Brebes nggak ada kirik, adanya asu. Bahkan di Cirebon anaknya ya itu hanya bahasa. Makanya kalau sekarang kita sudah tahu, ini segala contoh. Kalau kita lupa kirik, usahakan jangan diteruskan. Mohon, diteruskan ya. Itu nama binatang kalau disematkan kepada manusia. Manusia itu makhluk Allah yang sempurna, sekaligus dengan sifatnya terkadang bisa lebih hina daripada binatang. Manusia yang baik bisa lebih tinggi daripada malaikat, manusia yang jahat bisa lebih rendah daripada binatang. Itu manusia. Manusia yang baik bisa lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi naik terus ke Sidratul Muntaha, malaikat tidak bisa. Berarti Nabi Muhammad lebih tinggi daripada malaikat. Manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi jika manusia itu berbuat tidak baik, bisa lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu kata Al-Quran. Manusia lebih rendah daripada binatang. Masya Allah. Binatang sekalipun mencuri tidak ada hukuman buat binatang. Kerbau masuk kampus, merusak fasilitas kampus, tahan kerbaunya, disidang nggak ada. Mereka dengan hakimnya, saudara kerbau, kenapa saudara masuk kampus merusak fasilitas? Kerbaunya, ya iya karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia, jadi mari kita berusaha untuk lebih baik daripada sekedar binatang. Tapi kalau kita tidak mampu menjadi orang baik, bisa tidak atau bisa sama atau bahkan lebih rendah daripada binatang. Dalam Al-Quran, balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu Pak. Jadi mari salah satu unsur untuk kita lebih baik daripada seluruh makhluk dan hijrah kita adalah hijrah qalbiyah. Man hajara ma nahallahu anhu, berhijrah, berpindah dari kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang baik. Itu hijrah. Mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, kan biasanya duduk robai, itu hijrah. Mau bangun Bismillahirrahmanirrahim, dan biasanya bangun baik, nah itu hijrah. Bagian snack, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak kebagian Alhamdulillah, itu hijrah. Jadi hal-hal yang perubahan sikap kita, diri kita kepada hal yang baik, hakikatnya adalah hijrah kita kepada Allah. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik diganti kepada yang lebih baik, itu hijrah kita kepada Allah. Masuk kampus sesuatu yang kita terkadang terlambat atau kurang baik, kita rubah kepada yang lebih baik, itu rangka hijrah kepada Allah. Hakikatnya bagaimana merubah sikap kita, merubah diri kita, merubah kebiasaan kita dari hal yang tidak baik kepada hal yang lebih baik. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Bah, itu kata Rasulullah, sebaik-baik hijrah. Berperang melawan kaum kafir, kata Rasulullah, biasa. Berperang di medan perang biasa. Tapi hijrah yang lebih baik adalah hijratul qalbiyah, melawan hawa nafsu. Itu yang lebih baik. Tempatnya di mana? Di dalam diri kita masing-masing. Ya, itu hijrah. Dan yang ketiga, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, apakah harus perang? Kalau lagi musim perang. Kalau nggak perangi apa sampai? Termasuk jihad di jalan Allah, tidak hanya perang, tapi bagaimana kita hidupnya punya manfaat. Sekecil apapun
kira-kira kita bermanfaat bagi orang lain. Itu dalam bentuk hijrah kita, jihad kita di jalan Allah. Jadi anak-anak, sekecil apapun kemanfaatan untuk orang lain, kalau tidak ada yang diberikan, ilmu nggak punya, duit nggak punya, jabatan nggak ada, terus apalagi yang ada dalam diri kita nggak ada semua. Bagaimana kita bisa membuat manfaat untuk orang lain? Paling tidak kita tidak membuat susah bagi orang lain. Ayo. Kalau kita tidak ada yang diberikan untuk orang lain, paling tidak kita tidak membuat susah bagi orang lain. Kalau orang mau lewat, awas dipasang batu, malah membuat susah orang lain. Membuat tidak susah kepada orang lain, itu salah satu bentuk kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang lain, dan hakikatnya itu adalah hijrah kita kepada Allah. Ya, itu saja barangkali. Udah jam berapa nih? Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu. Iya. Iya. Bapak MC kan ngatur enak MC. Jadi yang orang yang bisa ngatur tuh MC. 5 menit lagi. Saya buka satu termin saja, barangkali ada yang mau ditanyakan. Enaknya sih nggak ada yang nanya, biar saya tutup. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang hijrah, makna hijrah di dalam kehidupan kita, silakan saya buka satu termin saja. Tapi untuk laki-laki satu, boleh perempuan satu. Barangkali ada yang mau bertanya sambil 5 menit. Kalau tidak ada, nasi doa apa ya? Tas mana tulis? Balik. Ada laki-laki dulu yang bertanya atau perempuan dulu? Atau saya yang nanya, kamu yang jawab? Ayo pilih. Ada yang mau tanya? Tidak apa-apa. Nanti kalau yang bertanya minta duit ke ibu dosen, dikasih 20.000 untuk 1 bulan. Mana itu? Iya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslim Ikhlas, MPDI, atas tausiah yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman online maupun offline. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk para hadirin yang ada di sini, boleh mengangkat tangan, dan yang Zoom boleh memakai fitur raise hand. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada doa. Udah jelas. Alhamdulillah nggak ada ya. Nanti Ya. nanyanya di belakang. Pak, pulangnya ke sini begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin nggak ada yang bertanya karena sudah cukup jelas. Sekali lagi, 1 Muharram atau peringatan baru Islam ini dalam rangka kita berusaha menghijrahkan diri kita. Salah satu hijrah kita adalah bagaimana merubah mindset kita, membiasakan diri kita dari hal yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Itulah makna salah satu hijrah kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita untuk selalu menjadi orang yang benar-benar dalam keadaan selalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya apa? Doa. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita yang selesai ini paling tidak ada hal yang lebih baik untuk diri kita masing-masing dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan bersama baca doa. Mudah-mudahan seluruh hajat hidup kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ana karimina wa takhrina wa maulana Muhammad wa sallim waradallahu tabaraka ta'ala kula sahabi rasulullah juma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.